Sahabat Resiko, salam petani kopi. Kali ini saya akan membahas ilmu dasar pemangkasan pada kebun kopi. Bagian yang terpenting dari pemeliharaan kebun kopi yaitu melakukan pemangkasan. Pemangkasan yaitu pemotongan bagian dahan kopi yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dahan-dahan produksi sehingga dahan-dahan kopi bisa berproduksi secara optimal dan bersinambungan. Untuk bisa dahan-dahan kopi berproduksi dengan baik, kita harus mengatur dahan-dahan kopi agar bisa berproduksi dengan baik. Untuk lebih mudah mengatur dahan-dahan kopi, hal yang pertama kita perhitungkan yaitu pembentukan as pada pohon kopi sebagai tempat pertumbuhan tunas-tunas baru. As dahan sebaiknya kita bentuk dari tunas raja antara 3 atau 4 tunas raja. Tujuannya agar bisa lebih mudah mengatur dahan-dahan produksi sehingga dahan-dahan kopi bisa lebih teratur dan tidak tumpang tindih. Di dalam ilmu dasar pemangkasan pada kebun kopi, tentunya kita memahami dahan kopi ataupun tunas kopi yang dibuang maupun yang akan dipelihara. Dahan-dahan kopi ataupun tunas kopi yang bagaimana yang harus dibuang dan dahan-dahan kopi ataupun tunas kopi yang bagaimana yang harus dipelihara. Nah, sebelum lanjut, saya mohon dukungannya dengan subscribe, like, komen, dan share agar saya bisa lebih semangat membuat konten-konten tentang kebun kopi. Seperti yang kita ketahui, tidak semua dahan-dahan kopi ataupun tunas kopi yang tumbuh bisa berproduksi dengan baik. Dengan demikian, kita bisa memilih dahan-dahan kopi mana yang perlu dibuang dan mana yang perlu dipelihara. Dahan-dahan kopi ataupun tunas yang perlu dibuang diantaranya: 1. Dahan kopi yang tidak mampu lagi berproduksi dengan baik, biasanya yang dipelihara biasanya sampai dengan B3. Untuk selebihnya tidak akan bisa berproduksi dengan baik. 2. Dahan-dahan kopi ataupun tunas kopi yang kurang sehat biasanya akan dibuang. 3. Tunas kopi yang tidak bisa berkembang dengan baik seperti tunas cacing sangat perlu dibuang agar tidak mengganggu pertumbuhan bahan yang dipelihara.
Yang keempat, dahan kopi yang perlu dibuang ataupun tunas kopi yaitu dahan-dahan ataupun tunas kopi yang keadaannya tumpang tindih. Yang kelima, tunas air hendaknya juga rutin dibersihkan kecuali kita akan melakukan penyambungan. Kita bisa sisakan untuk penyambungan tersebut. Sedangkan dahan-dahan kopi ataupun tunas yang perlu dipelihara yaitu dahan ataupun tunas yang sehat yang mampu berproduksi dengan baik. Itu tergantung keadaan dari kebun kopi kita. Biasanya dahan atau yang dipelihara diantaranya B1, B2 maupun B3, asalkan masih dalam keadaan sehat dan tidak tumpang tindih. Sedangkan tunas-tunas yang dipelihara yaitu tunas yang bisa berproduksi dengan baik, misalnya tunas raja maupun tunas ranting. Itu tergantung dari kebun kita. Bagaimana keadaannya, tentunya antara kebun kita tidak akan sama, tergantung dari keadaan maupun selera masing-masing. Dengan mengetahui ilmu dasar pemangkasan pada kebun kopi, tentunya kita berharap bisa meningkatkan produksi kebun kopi kita sesuai dengan harapan, dan kita mengerti tunas-tunas ataupun dahan yang mana dibuang maupun yang akan dipelihara. Nah, begitulah gambaran yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.